Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kotrunada Rahmawati dari BSA 4A. Di sini saya akan menjelaskan tentang inna wa akhwatuha, yaitu sekelompok huruf atau kata depan yang biasanya berada sebelum isim dan terdiri dari 6 huruf, yaitu inna, anna, ka'anna, lakinna, laita, dan la'alla. Perubahan dari mubtada khobar setelah dimasukkan isim inna. Seperti pada lafaz Zaidun mujtahidun, ketika sudah dimasukkan dengan huruf inna maka menjadi inna Zaidan mujtahidun. Innanya termasuk huruf inna, Zaidan itu isim inna mansub dan alamat nisbahnya berupa fathah. Dan mujtahidun khobar inna marfu dan alamatnya rofa dhamma. Contoh lafaz yang kedua yaitu lafaz at-talibani mujtahidani. Kemudian ketika telah dimasukkan dengan isim inna maka menjadi inna talibaini mujtahidani, yang dimana innanya termasuk huruf inna, at-talibaini menjadi isim inna mansub dan alamat nisbahnya berupa ya, dan mujtahidani ialah khobar inna marfu dan alamat rofaknya alif karena termasuk musanna. Contoh lafaz yang ketiga yaitu al-muhandisuna mahiruna. Ketika telah dimasukkan dengan isim inna maka menjadi innal muhandisina mahiruna, yang dimana inna menjadi isim inna, al-muhandisina yang tadinya menggunakan rofa menjadi mansub, yang kedudukannya menjadi isim inna mansub dan alamat nisbahnya berupa ya karena termasuk jamak mudzakkar salim. Dan lafaz mahiruna tidak ada perubahan ya dari mubtada khobar sebelumnya, hanya menjadi khobar inna marfu dan alamat rofa'nya dengan waw karena termasuk jamak mudzakkar salim. Penerapan inna wa akhwatuha terhadap 6 hurufnya. Yang pertama pada inna yang artinya sesungguhnya dan biasanya berfungsi untuk menegaskan atau memperjelas suatu huruf. Contohnya pada surah Al-Baqarah ayat 173 yang berbunyi innallaha ghafurur rahimu, yang dimana lafaz Allahnya ini tetap dibaca rofa dengan tanda doma karena sebagai khobar inna, dan ghafurur rahimu yang dimana menjadi isim inna dan dibaca nasob dengan fathah. Penerapan yang kedua yaitu pada lafaz anna yang artinya bahwa sama ya seperti inna tadi, fungsi dari anna ini ialah sebagai penegasan ataupun untuk memperjelas suatu huruf. Contohnya itu i'lamu annallaha syadidul iqab, yang artinya ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaannya. Nah, fungsinya itu, fungsi anna di sini tuh untuk menjelaskan dan menegaskan bahwa memang siksaan yang diberikan Allah itu memang sangat keras. Penerapan inna wa akhwatuha pada lafaz yang ketiga yaitu ka'anna yang artinya seakan-akan dan biasanya itu digunakan untuk sebagai perumpamaan atau penyerupaan. Contohnya pada lafaz ka'anna Muhammadan asadun, artinya seakan-akan Muhammad singa. Nah, ka'anna di sini sebagai perumpamaan bahwa Muhammad itu seperti seekor singa. Penerapan yang keempat pada lafaz lakinna yang artinya akan tetapi dan biasanya digunakan untuk menyangkal sesuatu. Contohnya pada Zaidun ghaniyun lakinnahu bakhilun, artinya Zaid kaya raya akan tetapi bakhil atau pelit. Nah, fungsi dari lakinna di sini tuh untuk menyangkal bahwa memang benar Zaid itu seorang yang kaya raya, akan tetapi dia memiliki suatu hal yang kurang baik, yaitu dia bersifat pelit. Dan contohnya pada surah Al-Baqarah ayat 102 yang berbunyi wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru. Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir.
Nah, fungsi dari lakinna di sini untuk membuktikan bahwa siapa yang sebenarnya kafir antara Sulaiman dan para setan-setan. Penerapan inna wa akhawatuha terhadap lafaz yang kelima, yaitu laita, yang artinya seandainya. Biasanya lafaz ini berfungsi untuk sebuah ekspresi seseorang dalam berangan-angan atau ketika seseorang mengalami sesuatu ketidakmungkinan dan dia mulai untuk meminta sesuatu. Laita ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu sebagai contoh ketidakmungkinan pada surah An-Nisa ayat 73 yang berbunyi, ya laitani kuntu ma'ahum fa'afuzan fauzan alziman, yang artinya seandainya aku bersama mereka, tentu aku akan memperoleh kemenangan yang besar pula. Lafaz laita di sini menunjukkan bahwa orang tersebut berkeinginan untuk mendapatkan kemenangan yang besar, yang agung ketika orang tersebut mengikuti suatu kaum. Selanjutnya contoh pada laita yang kedua ketika seseorang menginginkan sesuatu. Contohnya laitali alfa dinar, yang artinya aku berharap memiliki 1000 dinar. Nah, apa bedanya sih antara laita yang pertama tadi ketika seorang berangan-angan dan yang kedua ketika seorang menginginkan sesuatu? Nah, biasanya ketika seorang sudah berandai berarti kejadiannya itu telah terjadi karena dia sedikit merasakan penyesalan terhadap apa yang telah dilakukannya. Berbeda dengan ketika seseorang menginginkan sesuatu, maka keinginannya tersebut belum tercapai dan belum terjadi sehingga orang tersebut berkeinginan. Contohnya yaitu aku berharap memiliki 1000 dinar. Mungkin esok hari seorang tersebut bisa mendapatkannya. Dan yang terakhir penerapan pada lafaz la'alla yang artinya mungkin. Fungsinya itu sebagai kemungkinan dalam menunggu hal yang diinginkan terjadi dan itu hanya mungkin. Contohnya la'alla an-nahara yaghraquz zara'a, yang artinya mungkin sungai menenggelamkan tanaman, dan la'allal aduwwu qadimun, artinya mungkin musuh akan datang. Nah, di antara kedua contoh tersebut hal yang ditakutkan seperti tanaman yang tenggelam atau musuh yang akan datang itu sebenarnya belum terjadi, hanya sebuah kemungkinan-kemungkinan yang mungkin saja ke depannya bisa terjadi. Macam-macam khobar inna. Khobar inna terbagi menjadi 3 macam, dan yang pertama ialah mufrad, yaitu khobar yang bukan berbentuk kalimat atau yang menyerupai kalimat. Contohnya pada surah Al-Baqarah ayat 173 yang berbunyi innallaha ghafurur rahim, yang dimana huruf inanya merupakan huruf penegasan yang dinisbahkan pada isim rofa khobar, dan lafaz Allah menjadi lafaz jalalah isim inna mansub, dan alamatnya dinisbahkan kepada fathah. Dan lafaz ghafurun yakni khobar inna marfu dan alamat rofa'nya berupa doma. Lafaz rahimun merupakan khobar sani marfu dan alamat rofa'nya berupa doma. Khobar inna yang kedua ialah jumlah, dan jumlah juga dibagi lagi menjadi 2 macam. Yang pertama ismiyah dan yang kedua fi'liyah. Contoh ismiyah terdapat pada surah Al-Jasiyah ayat 19 yang berbunyi wa innadz zalimina ba'duhum awliya'u ba'din. Innanya menjadi huruf penegas, nasabnya isim rofa khobar, dan lafaz adz-zalimina merupakan isim inna mansub dan alamat nisbahnya berupa ya karena merupakan jama' mudzakar salim. Lafaz ba'duhum mubtada marfu dan alamat rofa'nya berupa doma. Lafaz hum domir mutasil mabni fi mahali jar mudhof ilaih, dan lafaz aulia merupakan khobar mubtada marfu dan alamat rofa'nya doma, dan lafaz ba'din merupakan mudhof ilaih majrur dan merupakan jumlah ismiyah fi mahali rofa khobar inna.
Yang kedua, contoh jumlah fi'liyah pada surah Al-Baqarah ayat 102 yang berbunyi wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatini kafaru. Lafaz lakinna di sini menjadi sebuah penyangkalan dan merupakan nasab isim rofa khobar. Nah, maksud dari penyangkalan itu apa? Untuk menyangkal bahwa bukan Nabi Sulaiman lah yang kafir, akan tetapi para setan-setan yang kafir. Lafaz asyayatina merupakan isim lakinna mansub dan alamat nisbahnya berupa fathah. Dan kafaru merupakan fi'il madi mabni ala dhammi. Macam-macam khobar yang ketiga yaitu syibhu jumlah. Dan syibhu jumlah ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama zorf dan yang kedua jar majrur. Contoh zorf ada pada surah Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi innallaha ma'as sabirin, di mana innanya merupakan huruf penegas terhadap nasab dan menjadi isim rofa khobar. Dan lafaz Allahnya merupakan lafaz jalalah termasuk isim inna mansub dan alamat nisbahnya berupa fathah. Dan lafaz as-sabirin yang merupakan mudhof ilaih majrur dan alamat jarnya berupa ya, merupakan syibhu jumlah muta'alaq yang menghadapi khobar inna. Dan yang kedua contoh syibhu jumlah jar majrur pada surah Al-Qamar ayat 47 yang berbunyi innal mujrimina fi dolali wa su'ur, yang dimana innanya menjadi huruf penegas nasab isim dan rofa khobar. Lafaz al-mujrimina isim inna mansub dan alamat nisbahnya berupa ya karena termasuk jamak mudzakkar salim. Dan lafaz fi dolalin merupakan jar majrur muta'alaq yang menghadapi khobar inna. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.